Wih, Mika, Ya, ternyata Drakor itu keren-keren ceritanya. emang bagus-bagus banget. Saya aja ada beberapa list drakor yang mesti saya tonton. Mesti tonton, oh berarti belum tonton nih. Wah, Mika aja belum tonton, apalagi saya. Newbie banget. Tapi bukan dari lama toh, Yuda suka drakor. Oh, Atau baru-baru ini. Sebenarnya saya suka drakor, tapi saya takut nonton drakor. Kenapa? Karena ceritanya bagus-bagus. Apalagi nonton seriesnya kan panjang-panjang tuh. Dari yang kemarin ini saya dapat sebuah ceritanya. Ini padahal masalahnya simple sekali, tapi bisa sampai berseri-seri. Apa tuh? Masalah cuma traktir-mentraktir aja. Atau ngebayarin makan aja. Ini jadi permasalahan juga ya, jadi drama juga Jadi ya. drama. Saya kira cuman itu aja yang bisa dibuat di Indonesia kan. Ternyata di luar negeri juga bisa jadi drama sepanjang itu. Iya. Jadi kan ada cowok, kemudian cowok ini suka nih sama gebetannya. Iya. Kemudian pada saat satu momen mereka kencan pertama lah. Nah ternyata pada saat kencan pertama ini si cowok tuh berinisiatif untuk membayarkan Oke. makanannya. Biasa sih ya kalau di Iya, sini. iya. Tapi di sana mungkin si cewek ini independen ya. Ya, dalam artian dia juga sudah bekerja segala macam, dia menolak itu. Akhirnya itu bisa jadi cerita. Hanya berawal dari mau tidak mau dibayarin di awal gitu. Iya. Beda banget kalau misalnya di zaman kita, aku bayarinnya nggak usah, oke selesai gitu kan. Bahkan itu nggak nyampe 5 menit udah dicetel kan Indonesia. Iya. Tapi di cerita drakor itu bisa panjang banget. Jadi saya berpikir nih, kalau misalkan kita khususnya kencan pertama ya, atau misalkan kita pacaran, makan-makan bersama, itu sebenarnya gimana sih pembagian pembayarannya? Oke, ini konteksnya pertama ya. Pertama dulu. Kencan pertama, ngedate ataupun dating pertama ya. Pertama dulu. First date. First date. Iya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi, Sebagai cewek nih. ya disclaimer ini opini pribadi ya. Takutnya ini digeneralisir, dihujat sayanya, Yud. Gak apa-apa, kita viral ya. Nah, ini subjektif ya. Tergantung kecocokan kita ketika ketemu. Oh, gimana tuh? Gimana tuh? Jadi kita ketika ketemu juga harus melakukan penilaian ya. Kita nggak bisa langsung memikirkan bahwa terus-terusan nih bakal deket sama orang ini gitu. Oke, jalin relasi sih iya, tapi kan kedekatan itu kita harus istilahnya kita punya lapisan-lapisan circle gitulah ya. Orang bilangnya seperti itu. Jadi mana yang kita anggap dekat itu memang benar-benar dipilah dan dipilih. Oke. Termasuk juga orang baru ini. Orang baru ini. Iya, karena kan dia berpotensi jadi pasangan kita, otomatis dia akan jadi circle terdekat kita, gitu, orang terdekat kita, gitu. Masuk di lapisan circle paling dekat lah dengan kita, gitu. Dan kita harus melakukan penilaian. Tidak hanya berlandaskan ketertarikan semata suka wajahnya saja gitu ya, atau bawa mobil apa gitu, bawa kendaraan ya bawa kendaraan apa dan sejenisnya sesuai dengan standar atau tipe kita, Yud. Tapi ada banyak penilaian yang kita lakukan, mungkin tidak di momen pertama aja, tapi momen pertama ini penting gitu. Benar. Kayak sreg nggak nih kita sama orang ini, gitu. Itu. Nah, kalau misalnya kita sreg, ya kita jebak dia. Kita jebak dia. Iya. Biasanya nih sebagai seorang perempuan ya, kalau saya ketemu sama someone gitu kan, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau misalnya saya cukup tertarik dengan orang ini dan mungkin orang ini tidak jadi pasangan saya gitu, tapi ini akan jadi potensi relasi yang bagus gitu. Kalau misalnya si laki-laki ini bilang aku yang bayarin ya gitu kan, saya akan mengiyakan, oh iya silahkan, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Next di pertemuan selanjutnya aku yang bayar. Oh gitu cara jebaknya. Jadi akhirnya ini berlanjut. Hubungan ini berlanjut gitu. Di pertemuan berikutnya karena udah dibayarin, wah aku jadi nggak enak. Nanti kita ketemu lagi nanti aku bayar. Gitu. Tapi kalau seandainya kita kurang sreg sama orang ini, gitu kan, entah dari sisi mana nggak sregnya, ya wajib split bill. Oh wajib split bill. Saya kira kalau nggak sreg ya udah kamu yang bayarin silakan. Jadi biar kau yang nggak rugi banyak aku kayak gitu. Enggak. Oh enggak. Soalnya saya pribadi tipikal
orang yang tidak mau berhutang. Benar. Itu bagus. Iya. Iya. Jadi Berarti BI checkingnya bersih. Bersih. Syukurnya bersih sampai sekarang ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini kan, kalau dianya mau bayarin nih, kitanya sering sama dia gitu kan. Dan biasanya juga laki-laki yang sering sama kita gitu ya, sama perempuan ini itu pasti kayak niat untuk bayarin gitu, niat untuk kayak providing si perempuan yang ditemui gitu. Betul. Jadi kita pun punya istilahnya sense untuk sadar diri lah ya gitu. Tapi sekalian untuk menaruh jebakan di sana supaya bisa ketemu lagi di kemudian hari gitu. Kalau ingin tahu jebakan lebih banyak, kita sempat buat video di sini ya. Nanti bisa dicek jebakan-jebakan seperti apa untuk mendapatkan jodoh terbaiknya. Iya, jadi itu sih dari opini saya pribadi sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan ketertarikan kita, kenyamanan kita juga. Apakah kita mau melanjutkan ke arah yang lebih lagi gitu ya, ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kalau misalnya memang udah nggak sereg ya, udah dibatasi aja. Wajib split bill. Jangan nuntut ya sebagai perempuan bahwa kita kan mesti dibayarin sama dia gitu. Takdir cowok bayarin perempuan biar gitu ya. Kita emang harus tahu batasan diri dan sejauh mana keinginan kita gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan dia ngajak kencan pertama, kemudian keuangannya terbatas nih kita, nggak serak nih kita. Habis itu tempatnya mahal lah, itu gimana? Iya. Kalau pertama kali dia udah gitu ya bayarin aja. Bayarin aja. Tapi next udah cut. Gitu ya. Berarti dia tidak memiliki kesiapan sebelum ketemu sama kita. Betul. Itu udah tercermin banget gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita bayarin gitu. Iya, jadi sebagai perempuan kita juga harus punya duit. Kita harus lakukan. Duit gitu ya. Sampai speechless ya gitu. Iya, kita juga harus punya pegangan sebagai perempuan. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti yang Yuda maksud tadi gitu kan, ya kita udah well prepare gitu. Oke, aku yang bayarin, tapi next tidak ada pertemuan lagi dengan orang ini karena dari awalnya udah nggak punya kesiapan untuk itu, untuk ketemu kita. Berarti kalau gitu kita harus memiliki ketegasan ya. Nah, kalau misalkan dalam zaman sekarang orang-orang kan sangat mengikuti standar media sosial nih. Iya. Bayar tidak membayar, sampai bisa jadi series di Korea itu. Iya. Bagaimana Mika menyikapi hal tersebut sebagai seorang wanita? Nah, apalagi sekarang kebanyakan yang mempermasalahkan ini kan dua pihak. Satu pihak misalnya dari segi cowok. Kamu bayarin atau enggak? Biasanya, umumnya di pertemuan pertama yang mengajak itu memiliki kewajiban. Oh iya, ada orang yang punya perspektif seperti itu. Nah, misalkan kayak, Mik, kita makan-makan yuk ke sana. Karena saya mengajak, jadi saya memiliki kewajiban. Walaupun ini sebenarnya subjektif juga ya. Iya. Karena saya mengajak, ya udah saya membayarkan. Next, selanjutnya silahkan mau siapa yang bayarin, split bill kan gitu. Iya. Tapi ada cewek-cewek yang kekeh nih, dia mengatakan bahwa, wah, kayak tadi, takdirmu harus ngebayarin gitu. Kalaupun misalkan di thread Twitter pun saya lihat biasanya ketika dia udah pulang di kencan pertama, kadang-kadang ada cowoknya minta split bill langsung dia iuh gitu loh misalnya. Oh iya. Tapi ini agak keras juga sih, dalam artian dia ngasih chat berserta dengan rinciannya. Iya. Tadi saya sempat bayarin makan sekian, kemudian bensin sekian dan segala macam. Udah baik-baik nih, boleh nggak kita bayar 50-50? Dinaikin di Twitter kan? Akhirnya diserang juga dia gitu. Oh gitu. Pro dan kontra. Gimana Mika melihat fenomena ini? Waduh, agak susah sih ini ya. Karena itu kan kalau tadi saya jelasin itu dari sudut pandang saya sebagai perempuan gitu ya, sebagai cewek gitu kan. Nah kalau misalnya ada cowok nih yang memang maunya split bill, ya lebih bagus lah gitu. Oh gitu, bagus. Iya, kalau menurut saya ya lebih bagus karena dia mungkin juga hati-hati gitu dalam memilih pasangan. Ini kan konteksnya kencan ya, kita cocok-cocokan nih nyari pasangan. Benar. Itu dari situ kita udah sadar diri sebenarnya sebagai perempuan. Nah, kita aja kalau di saya ya, saya aja kalau split bill berarti saya mawas diri dia sama orang ini gitu. Siapa tahu dia juga ada mawas diri sama saya, berarti saya memang tidak sesempurna itu gitu. Dia punya tipenya sendiri dan mungkin ada beberapa
omongan atau sikap saya, gestur saya yang tidak memenuhi kriterianya dia, why not? Kenapa nggak kita split bill gitu? Nggak masalah juga kan ya? Masalah sebenarnya kalau di saya ya, nggak masalah. Secara logisnya juga nggak masalah sih sebenarnya. Ya, kita anggap aja pertemuan pertama itu memang bukan sesuatu yang belum sesuatu yang spesial ya. Ya benar. Anggap kayak sama temen kan. Sama temen. Jadi ya wajar aja sih itu. Cuma yang jadi problem adalah lagi-lagi kalau standar kita sendiri gitu ya, itu kita akhirnya umumkan ke orang lain gitu, bahwa orang lain juga mestinya sama dong gitu, seperti kita gitu. Itu yang berabe sih urusannya di kemudian hari gitu, karena kan setiap orang menyikapi itu secara berbeda satu sama lain gitu ya. Saya pribadi pun punya opini yang seperti itu, belum tentu orang-orang juga sama gitu. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir secara rasional dalam menjalin hubungan, kita nggak bisa memaksakan satu orang itu memang mesti kayak dia nih harus bayarin gitu. Dia sebagai laki-laki, laki-laki sama perempuan sama kok. Sama, beda jenis kelamin aja gitu. Equal kok sebenarnya. Iya, setara kan. Ya, benar. Gitu. Jadi ya apa ya? Saya juga bingung kenapa ini menjadi satu drama akhirnya, permasalahan gitu. Ya, dari sini kita bisa belajar dari Jepang ya. Kalau orang-orang Jepang itu kan kencannya mereka tuh split bill biasanya. Iya. Dia tidak mau dijemput, ketemu di tengah-tengah, makan bayar-bayar sendiri. Iya. Itu memperlihatkan kemandirian juga sebenarnya. Benar. Dan juga itu melatih diri kita agar sejauh mana sih kita mampu untuk memprovide diri dan orang tersebut. Gitu. Iya. Jadi bukan berarti kalau minta split bill itu langsung cowok apaan tuh? Nggak harus kayak gitu ya. Iya. Jadi kita harus bisa provide diri kita sendiri dulu seperti yang Yuda bilang. Baru sebenarnya kita bisa menyesuaikan nih orang yang kita hadapi bisa providing kita atau enggak gitu. Jangan sampai kita nggak bisa provide diri kita sendiri terus ngarep orang lain mesti providing kita gitu. Benar. Itu yang sepertinya ada kesalahan logika di sana. Iya, betul. Pengaruh dari media sosial ya. Iya. Wah, kalau gini saya bisa lebih hemat nih sekarang. Tadi awalnya kan mau saya bayarin full tuh sama satu orang. Sekarang bisa saya bagi ke orang-orang lain. Wait, itu dari saya dulu. Kalau Yuda, gitu. Sebagai laki-laki. Wah, kalau saya sebenarnya sebagai seorang pria, saya memiliki kewajiban tinggi untuk melindungi, memberikan contoh gitu kan. Oke, merasa untuk melakukan sesuatu. Betul. Nah, kalau misalkan saya mengajak orang untuk kencan pertama, entah kenapa kalau saya pribadi sama ya, ini disclaimer, ini subjektif. Mungkin bagi pria-pria lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda, nggak masalah. Ketika saya mengajak, biasanya saya yang berkewajiban untuk misalkan membayar di awal. Walaupun dalam beberapa pertemuan tersebut ada juga yang menolak dan split bill. Itu tetap kita berjalan dengan baik-baik aja sih. Iya. Itu sih kalau dari saya sebenarnya. Oke, berarti ada kesepakatan ya. Maunya gimana gitu kan, ada obrolan gitu kan sebelum melakukan pembayaran itu. Oh, enggak sih biasanya. Oke. Saya biasanya langsung ke kasir. Sembunyi-sembunyi set gitu ya. Nah, kalau misalkan dia pada akhirnya split bill, otomatis kan dia nanti akan kayak tadi, kita akan ketemu lagi. Dan itu adalah cara menjebatkan kita. Tahu nih, saya tipe-tipe pria-pria begini, laki-laki begini. Bilangnya ke toilet dulu ya, gitu. Ternyata ke kasir. Itu bagus loh. Kan ada yang ke toilet tak balik-balik gitu. Jadi saya ke kasir ketika, berapa nih bayar? Ya udah tak bayarin. Loh kok kamu gitu? Ya nanti kita ketemunya lagi. Yuda ini adalah sosok-sosok pria yang sering tarik tambang. Kok gitu? Iya, karena menarik. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.